Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Setelah mendapatkan pencerahan dari Chung Myun, Baek Sang pun mulai mencari-cari keberadaan dari penatua Hyun Yong. Dan setelah bertemu, Baek Sang pun langsung mengutarakan niatnya. Tentu saja itu membuat Hyun Yong terkejut. Bagaimana bisa di waktu yang kurang tepat ini, karena saat itu masih dalam masa kompetisi, Baek Sang tiba-tiba datang menemuinya dan berkata ingin bergabung dengan Balai Keuangan. Tapi nampaknya itu juga bukan hal yang buruk karena memang Hyun Yong memiliki niat untuk merekrut beberapa murid kelas 2 untuk bergabung dengan Balai Keuangan. Walaupun sebelumnya ia berniat untuk merekrut Jogul karena merupakan keluarga pedagang, tapi setelah bergaul dengan Chung Myun, ia lebih sering menggunakan ototnya dibandingkan otaknya. Akan tetapi Hyun Yong penasaran dan bertanya kenapa tiba-tiba Baek Sang ingin bergabung dengan Balai Keuangan. Lalu ia pun menjelaskan, "Penatua, aku sangat mengerti bakatku. Bahkan hanya aku yang tidak bisa mencapai babak selanjutnya. Walaupun aku berusaha keras, akan tetapi pada akhirnya aku juga yakin murid-murid di belakangku akan bisa menyusul kemampuanku. Terlebih lagi aku menyadari akan satu hal, kekuatan bukan segalanya. Dan di Gunung Hua, keuangan adalah yang nomor 1. Ia sangat menyadari bagaimana masa-masa krisis Gunung Hua. Tanpa uang, Gunung Hua sangat lemah. Tapi saat ini, saat Gunung Hua bergelimang harta, murid-muridnya dengan mudah bisa bertambah kuat. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyun Yong senang karena nampaknya Baek Sang mengetahui pentingnya Balai Keuangan. Tapi Hyun Yong masih nampak heran kenapa keputusan tersebut datang secara tiba-tiba. Lalu Baek Sang pun berkata jika ia memulai atau memilih keputusan tersebut setelah berbincang dengan Chung Myun. Mendengar hal tersebut, Hyun Yong pun langsung tersenyum. Chung Myun nampaknya ia sudah menyadari bakat dari Baek Sang. Hyun Yong sangat senang karena Chung Myun membawakannya seseorang yang berbakat. Mungkin Baek Sang akan cocok untuk menjadi penggantinya di masa depan. Dan Baek Sang pun memohon untuk diterima di Balai Keuangan. Tentu saja Hyun Yong menerimanya dengan lapang dada. Ia juga berkata akan melaporkan hal tersebut kepada pimpinan sekte. Tapi Baek Sang memiliki satu hal lagi, ia tidak akan meninggalkan pelatihannya. Jadi ia akan bekerja di Balai Keuangan dan juga tetap berlatih. Walaupun itu sangatlah berat, tapi Baek Sang tetap tidak ingin tertinggal terlalu jauh oleh murid-murid lainnya. Dan Hyun Yong pun menyetujuinya selama Baek Sang bisa mengatur jadwalnya sendiri. Dan tanpa basa-basi, Hyun Yong pun langsung memberikan pelajaran pertama kepada Baek Sang terkait pekerjaan dari Aula Keuangan. Beberapa saat kemudian, Wei Lisan pun datang menghadap kepada Hyun Yong. Walaupun Wei Lisan merasa hal ini sangatlah aneh, ia sering kali dipanggil. Walaupun awalnya merasa nyaman, tapi nampaknya ia mulai mencium bau-bau yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, setelah berbincang sejenak, ternyata Hyun Yong berkata kepada Wei Lisan tentang bagaimana cara untuk mendapatkan uang. Dan hari babak final pun dimulai. Kali ini yang bertarung adalah mereka yang termasuk orang-orang kuat dari berbagai macam sekte dan juga keluarga. Para penonton bahkan lebih antusias dari sebelumnya karena pertarungan pasti akan lebih seru dan menegangkan daripada pertarungan penyisihan. Murid-murid Gunung Hua yang mulai memasuki arena bahkan sama terkejutnya dengan para penonton. Kerumunan tidak seperti biasanya, bahkan di belakang ada orang-orang yang mulai berjualan. Seseorang pun berkata, "Chung Myun, lihat itu, mereka menjual makanan manis." Chung Myun ternyata bahkan antusias dengan para penjual tersebut. Ia juga bahkan berkata kepada pimpinan sekte, "Pimpinan sekte, apakah kau mau aku belikan satu?" Tapi Hyun Jong menolak karena ia harus bergegas ke kursi para pimpinan sekte.
Tapi tiba-tiba Hyun Jong pun melihat sebuah kerumunan aneh. Dari apa yang ia lihat, nampaknya orang tersebut tidak berjualan sesuatu. Dan saat ia melihat kartu biru dan merah, akhirnya Hyun Jong pun sadar jika orang tersebut sedang membuka lapak judi di sekte Shaolin. Itu adalah hal yang aneh, bagaimana seseorang berani melakukan hal tersebut. Hyun Jong juga bahkan berpikir ternyata tidak hanya Gunung Hua yang bisa membuat onar. Tapi setelah diperhatikan, nampaknya orang yang membuka lapak tersebut sangatlah familiar. Dan benar saja, ternyata itu adalah Wei Lisan, pimpinan dari gerbang Huayong. Ia bahkan berkata kepada Hyun Yong, apakah itu Wei Lisan? Dan Hyun Yong pun menjawab, ya, nampaknya ia sedikit mirip. Dan Hyun Jong kembali berkata, mirip? Itu tidak hanya mirip, tapi itu benar-benar dia. Kepala Hyun Jong pun mendadak menjadi sakit. Tapi ia juga yakin jika Wei Lisan tidak mungkin akan melakukan hal tersebut atas inisiatifnya sendiri. Lalu ia pun mulai melihat kanan kiri dan berteriak, Chungmyeon! Dan para murid-murid Gunung Hua langsung membawa Chungmyeon tepat di hadapan Hyun Jong. Ia pun berkata, apakah itu ulahmu? Di sini Chungmyeon nampak terkejut, ia tidak mengerti maksud dari pimpinan sekte, tapi saat melihat apa yang dilakukan Wei Lisan, ia pun berkata, orang itu benar-benar gila. Aku bahkan tidak sampai terfikirkan untuk melakukan hal tersebut. Melihat ekspresi Chungmyeon, nampaknya Hyun Jong sadar jika memang itu bukanlah ulahnya. Lalu saat Hyun Yong terbatuk, ia pun langsung menatapnya dan berkata, apakah itu ulahmu? Dan tentu saja Hyun Yong seperti orang yang pura-pura tidak tahu. Ia bahkan berkata jika itu semuanya adalah murni inisiatif dari gerbang Huayong, jadi jangan terlalu khawatir karena Gunung Hua tidak ada sangkut pautnya. Tidak sampai di situ, Hyun Yong bahkan berbisik kepada Hyun Jong, tenang saja, setengah dari hasil tersebut akan diberikan kepada Gunung Hua. Mendengar kata-kata Hyun Yong bahkan membuat Hyun Jong kehabisan kata-kata. Ia menyuruh muridnya untuk tidak membuat onar. Tapi kali ini malah Penatualah yang membuat onar. Dan saat itulah seseorang berkata, Penatua, apakah aku juga boleh bertaruh? Tentu saja itu adalah Chungmyeon. Lalu Hyun Yong berkata, apakah kau bertaruh untuk dirimu sendiri? Dan Chungmyeon pun menjawab, ya tentu saja. Keduanya nampak kompak, mereka bahkan tertawa bersama-sama. Itu merupakan pemandangan yang membuat Hyun Jong lebih stres lagi. Dan pada akhirnya Hyun Jong pun menuju tempat duduknya. Tapi pada masa final ini ada yang berbeda. Formasi tempat duduk mereka benar-benar diubah total. Dan Hyun Jong kali ini tidak duduk di belakang. Ia bahkan duduk di baris pertama. Beberapa pimpinan sekte yang lebih besar bahkan duduk di belakangnya. Tentu saja itu membuatnya sedikit tidak nyaman. Itu semua karena reaksi Tanggunak sebelumnya. Tapi tentu saja hasil penyisian dari Gunung Hua juga berpengaruh. Bisa dibilang Gunung Hua merupakan salah satu dari sekian banyak sekte yang hanya tersingkir satu murid saja dalam masa penyisihan. Hyun Jong pun mulai duduk di kursinya. Tapi saat itulah ia mendengar bisik-bisik dari para pimpinan sekte. Seseorang berkata, apa? Berjudi? Di dalam sekte Shaolin mereka berjudi? Sungguh tidak tahu malu. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Hyun Jong terkejut. Seseorang seperti sedang menendang bokongnya. Perbincangan tersebut kembali berlanjut. Apakah kau tahu dari mana orang yang mengajakkan judi tersebut? Dan seseorang kembali berkata, aku mendengar jika itu berasal dari gerbang Huayong. Apa? Gerbang Huayong? Tentu saja banyak yang tidak tahu terkait dengan nama tersebut. Tapi saat Ho Dojin berkata, gerbang Huayong sepertinya sangat familiar. Mendengar perkataan Ho Dojin bahkan membuat Hyun Jong hampir gila. Ia seperti ingin meninggalkan tempat duduknya. Di sini Ho Dojin jelas tahu siapa itu gerbang Huayong karena sebelumnya murid-murid Gunung Hua berselisih dengan Wudang untuk menyelamatkan gerbang Huayong.
Para penatua bahkan penasaran terkait dengan identitas dari gerbang Hwayong. Oleh sebab itulah beberapa bertanya kepada Hodojin bagaimana ia bisa tahu dan siapa sebenarnya gerbang Hwayong. Tapi sebelum Hodojin menjawabnya, tiba-tiba terdengar suara lain. Apakah itu merupakan sebuah masalah? Itu adalah suara Mirik Tanggunak. Beberapa penatua sekte pun mulai menanggapinya. Ya, itu adalah hal yang salah. Bagaimana bisa mereka berani berjudi di tanah suci Shaolin? Tapi Tanggunak berkata, ya, jika ini adalah tanah Shaolin, maka biarkan sekte Shaolin yang menyelesaikannya. Saat itulah pimpinan biara atau kepala biara berkata, aku rasa itu tidak apa-apa. Tentu saja pada awalnya para penatua sekte berkata itu tidak baik jika dilakukan di tanah suci Shaolin. Tapi kepala biara kembali menjelaskan, aku tidak menganggap jika tanah Shaolin itu suci. Lagi pula saat ini banyak orang yang berkumpul dan biarkanlah mereka bersenang-senang. Aku telah menekan banyak murid-murid. Jadi bagaimana bisa aku juga menekan para sekte-sekte yang datang dan juga para penonton. Biarkan mereka bersenang-senang untuk mengikuti acara ini. Mendengar penjelasan ramah dari kepala biara membuat para pimpinan sekte memuji tindakannya. Dan mereka bahkan mulai melupakan perjudian yang terjadi tersebut. Di lain sisi, Hyunjong pun akhirnya mulai menghela nafas. Akhirnya ia bisa terlepas dari permasalahan memalukan tersebut. Di lain sisi, Baekhyun pun berkata kepada Chungmyeon sambil menatap podium para pimpinan sekte, Chungmyeon, apakah menurutmu pimpinan sekte baik-baik saja? Dan Chungmyeon pun menjawab, oh, soal perjudian tersebut, aku juga harus bertaruh. Dan Chungmyeon pun mengeluarkan segepok uang dari bajunya. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hwa. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.